Jumpa lagi dalam video belajar bareng yuk. Dalam video kali ini bersama-sama kita akan belajar mengenai memanfaatkan media sosial dengan bijak. Kita tahu saat ini bahwa setiap orang menggunakan media sosial. Salah satunya adalah untuk bersosialisasi. Baik itu bersosialisasi dengan orang yang sudah dikenal ataupun dengan orang yang belum pernah kita kenal sekalipun. Dalam media sosial ada banyak pilihan yang dapat kita gunakan dan semuanya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Kita sebagai generasi positif perlu menggunakan media sosial dengan bijak, karena jika tidak, maka yang timbul adalah dampak-dampak negatif. Nah, bagaimana caranya agar kita bijak dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, hindari memposting hal-hal yang bersifat pribadi. Memang, terkadang hal itu membuat kita bahagia, apalagi jika ada seseorang yang like, follow akun media sosial kita. Tapi terkadang juga hal itu bisa menimbulkan dampak negatif. Ada banyak loh berita-berita di koran atau televisi yang menunjukkan bahwa kejahatan itu timbul karena informasi-informasi yang kita berikan di media sosial kita. Contohnya, ketika kita sedang berlibur di suatu tempat yang jauh bersama keluarga kita membuat foto, membuat video, kemudian kita memposting itu di media sosial. Tanpa kita sadari bahwa orang lain juga bisa melihat informasi yang sedang kita berikan. Contohnya, saat kita sedang berlibur bersama keluarga kita di tempat yang agak jauh, kemudian kita memposting hal itu ke dalam media sosial. Tanpa kita sadari, informasi yang kita berikan bisa mengundang orang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, sedang melakukan pencurian ketika rumah kita sedang kosong. Jikalau kita tetap ingin memposting informasi-informasi yang bersifat pribadi di media sosial kita, alangkah baiknya kita bisa mengatur settingan dalam close friend, sehingga hanya orang-orang yang dapat kita percaya saja yang dapat melihat postingan kita. Yang kedua, jangan terlalu banyak curhat atau mengomel di media sosial. Betul, media sosial tersebut adalah milik pribadimu dan kamu berhak melakukan apa saja di media sosial tersebut. Tapi jangan lupa bahwa media sosial kamu bisa diakses oleh banyak orang. Misalnya, ketika kamu sedang punya permasalahan dan kamu menceritakannya di media sosial, atau kamu sedang marah-marah kepada temanmu, atau saat ini bagi kamu yang sudah bekerja, kamu menuliskan hal-hal negatif tentang perusahaanmu di media sosial, maka itu akan menjadi penilaian orang lain terhadap kamu. Orang lain bisa menilai kamu secara pribadi, orang lain jadi tahu permasalahan kamu, atau saat ini buat kamu yang sudah ataupun yang sedang mencari pekerjaan, maka postinganmu bisa dilihat oleh perusahaan tersebut dan itu akan menjadi poin negatif dari perusahaan kepada dirimu. Nah, yang ketiga, gunakan media sosial sebagai alat untuk menunjukkan kelebihanmu, atau biasa yang lebih dikenal dengan personal branding. Saya yakin setiap orang mempunyai kelebihan. Tunjukkanlah kelebihanmu itu di media sosial yang menjadi milikmu. Misalnya, kamu yang sedang menggambar, tunjukkanlah hasil menggambarmu di media sosial. Atau kamu yang suka menyanyi, buatlah channel YouTube untuk kamu menunjukkan kemampuan bernyanyimu. Atau untuk kamu yang suka berbicara di depan umum, asahlah kemampuanmu lewat media sosial tersebut. Itu akan jauh lebih bermanfaat, atau tidak menutup kemungkinan kamu akan terkenal dan itu bisa menjadi penghasilan. Dan yang keempat, bagikan konten positif pada media sosialmu. Ada banyak hal fatal yang terjadi karena kita memposting hal-hal yang negatif. Postingan yang positif tentu akan membawa dampak positif baik bagi kita maupun bagi si penerima. Contohnya, kita bisa membuat konten belajar. Nah, buatlah konten belajar tersebut dengan sangat menarik, sehingga itu akan membuat orang tertarik untuk melihatnya. Ini akan bermanfaat bagi kita sebagai pembuat video
dalam konten belajar tersebut ataupun bagi penerima, yaitu ilmu. Nah, sudah tahu kan bagaimana caranya kita memposting sesuatu di media sosial? Mari kita dengan bijak menggunakan media sosial kita sehingga media sosial kita tetap menjadi hal yang positif. Sekian video belajar bareng yuk. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa tetap sehat